menandatangani prasasti ini mewakili keluarga besar Ukrida, mewakili keluarga besar Rumah Sakit Ukrida, dan terlebih lagi mewakili keluarga besar GKI. Peresmian ini adalah puncak dari rasa syukur kita, sehingga kita berharap bahwa rumah sakit ini nanti bisa beroperasi dengan baik, mendatangkan kebaikan bagi sesama kita yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya menandatangani prasasti ini. Amin.
Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kebaktian kita mulai, kami mohon perhatian jemaat untuk beberapa watalisan sebagai berikut. 1. Pada hari ini, Jumat tanggal 1 Januari 2021, layan firman Tuhan pada kebaktian tahun baru ini dilayankan oleh Penatua Ageta Putri Awijaya dari GKI Bandar Lampung. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. 2. Pada kebaktian hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 yang akan datang, pelayan firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Emeritus Yahya Sunarya. 3. Majelis Jemaat GKI Putri Indah mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah mengaku percaya atau telah dibaptis dewasa untuk mengikuti perjamuan kudus online yang akan diadakan pada hari ini, Minggu tanggal 10 Januari 2021, dilayankan oleh Pendeta Cipto Matalu Sapangi. Marilah kita mempersiapkan diri kita masing-masing dengan sebaik-baiknya untuk menyambut perjamuan kudus ini. Sekian watalisan hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita bersatu dalam doa pribadi. Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan, sebab kita memasuki hari pertama di tahun 2021. Tahun baru adalah kesempatan baru, komitmen baru, panggilan baru, tanggung jawab baru, harapan baru, dan kebiasaan hidup yang baru, untuk lebih menjadi pribadi yang seperti Allah inginkan. Oleh karena itu, mari awali ibadah ini dengan bersorak bagi Tuhan, Raja kita.
Jemaat kekasih Tuhan, marilah ketika kita boleh mengawali kebaktian tahun baru ini, kita bersama-sama mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 Tuhan beserta saudara. dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah tahun baru kita mengawali rasa syukur kita atas anugerah yang ilahi. Karena kita bisa melewati tahun 2020 dengan segala suka dan duka. Kita tidak pernah tahu akan hari esok, tapi satu hal yang kita imani, bahwa berkat dan penyertaan Tuhan tetap bagi kita semua, bagi kita yang mau berpegang dan taat kepadanya. Oleh karena itu, tema kita pada hari ini adalah berdamai dengan kebaharuan. Tema ini mau mengajak dan menegaskan bahwa di dalam Tuhan, kita harus selalu mau beradaptasi dengan kebiasaan baru, dengan gaya hidup yang baru. Tetapi kita lakukan semua biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan semata. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan diri kita di dalam doa. Ya Allah, Engkau sungguh penuh dengan belas kasih. Engkau mengaruniakan pengampunan dan penyelamatan melalui Yesus Kristus, anak-Mu untuk kita semua. Tebuslah kami, agar hidup kami pun menjadi baru dan semakin berkenan di hadapan-Mu. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Mari kita berdiri. Bagi kita yang telah dibaharui dalam terang Tuhan, dengarkanlah janji Tuhan di dalam Yesaya pasal 55 ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga.
Kristus tak berubah, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah, kami bersyukur untuk limpah berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa sampai di tahun yang baru ini. Sebentar lagi kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar di awal tahun ini menolong kami untuk semakin memahami kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari kitab Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 13. Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 13. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir. Ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam. Ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh. Ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak. Ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap. Ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu. Ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk. Ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari. Ada waktu membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan. Ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek. Ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri. Ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi. Ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang. Ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebagai tanggapan, marilah kita menyanyikan Mazmur 8. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu.
dan ikan-ikan melintasi laut. Ya Tuhan kami, betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar. Keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Bacaan kedua menurut Wahyu 21 ayat 1 sampai 6. Wahyu 21 ayat 1 sampai 6. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur Kepada Allah. Terimalah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, dan kami memberi Engkau makan, atau haus, dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai seorang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini,
kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan dan memeliharanya. Haleluya. Selamat tahun baru buat Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Kristus. Hari ini saya bersukacita sekali karena ternyata meskipun pandemi ini membawa banyak kesulitan dan tantangan buat kita, tapi ada berkat di balik itu semua. Di antaranya kita bisa saling menyapa justru pada tahun baru. Biasanya para pendeta dan calon pendeta sibuk mempersiapkan segala sesuatunya pada tahun baru di tempat pelayanan masing-masing. Tapi justru di masa pandemi ini saya berkesempatan untuk menyapa Bapak Ibu dan teman-teman semua tepat di 1 Januari. Dan saya mau berbagi tentang tradisi-tradisi yang biasanya diikuti oleh masyarakat di dunia ketika tahun baru tiba. Di Spanyol ada sebuah tradisi makan anggur 12 butir pada detik-detik menjelang tahun baru. Jadi di menit terakhir tahun 2020 mereka akan makan 12 butir anggur langsung, dan dipercaya kalau mereka bisa menghabiskannya sebelum detik terakhir tahun itu, maka selama 12 bulan ke depan, 12 anggur melambangkan 12 bulan, itu mereka bisa terbebas dari bad luck, dari hal-hal yang bersifat malapetaka, yang merugikan, yang merupakan ketidakberuntungan. Lalu ada juga tradisi menarik dari Portugal, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Ada tradisi makan kue yang bentuknya seperti mahkota raja, crown. Jadi kue-kue yang bentuknya bulat itu diinspirasi dari situ, bulat dan bolong tengahnya ya. Jadi kalau tengahnya bolong itu kan seperti mahkota yang biasanya dipakai oleh raja, dan itu melambangkan kemakmuran, dan oleh karenanya kue-kue seperti itu dimakan pada malam tahun baru dengan harapan ada keberuntungan dan kemakmuran yang datang sepanjang tahun itu. Ada juga tradisi di Amerika bagian selatan, Amerika Serikat, ada tradisi makan Hoppin' John. Jadi saya baru tahu ternyata orang-orang Amerika makan nasi juga, karena ternyata Hoppin' John ini adalah makanan yang terbuat dari nasi, kemudian daging babi dan kacang polong hitam. Katanya daging babi itu melambangkan kemakmuran, demikian juga kacang polong hitam itu seperti koin-koin uang gitu ya. Dan kalau itu dimakan sama-sama, diharapkan orang yang memakannya akan mendapatkan keberuntungan sepanjang tahun. Dan kita semua mengharapkan keberuntungan di tahun-tahun yang baru.
Setuju ya, kita semua pasti mengharapkan tahun yang baru itu akan jadi tahun yang baik buat kita. Ada banyak keberuntungan, ada banyak kemakmuran, dan kita jauh dari malapetaka. Dan itu manusiawi. Pertanyaannya, ketika keberuntungan itu mendatangi kita dalam tahun yang baru, apa yang akan kita lakukan dengan keberuntungan itu? Ada hal yang menarik Bapak Ibu. Ternyata keberuntungan tidak selamanya berbanding lurus atau sesuai dengan kebahagiaan. Tidak selamanya orang yang dilimpahi kemakmuran, dilimpahi keberuntungan, bahagia. Dan tidak selamanya juga orang yang hidupnya banyak mengalami penderitaan dan malapetaka tidak bahagia. Di dalam kitab Pengkhotbah yang tadi kita baca sama-sama, Pengkhotbah 3 ayat 1-13, kita bisa melihat sudut pandang yang menarik tentang kebahagiaan. Karena menurut Pengkhotbah, orang-orang yang bahagia itu bukan orang-orang yang selama hidupnya beruntung terus. Orang-orang yang bahagia menurut Pengkhotbah adalah orang-orang yang bisa membaca musim-musim kehidupannya dan hidup sesuai dengan musim-musim itu. Ada waktu untuk menangis, ada waktu juga untuk bahagia dan tertawa. Ada waktu untuk merelakan, tapi ada juga waktu untuk menerima dan mendapatkan. Ketika kita hidup sesuai dengan musim kehidupan kita akan bahagia menurut versi Pengkhotbah. Dan oleh karena itulah ketika kita mendapatkan tema tentang berdamai dengan kebaruan, kita bisa melihat bahwa sebenarnya tidak sulit untuk berdamai dengan kebaruan. Kalau kita tahu musim-musim kehidupan kita bisa berdamai dengan perubahan, dengan kebaruan ketika itu datang ke dalam kehidupan kita. Dan yang menarik lagi, ternyata kita bukan hanya diberi kuasa untuk berdamai dengan kebaruan, Bapak Ibu. Ketika kita melihat kitab Pengkhotbah, kita akan tahu bahwa cara orang Yahudi berpikir tentang waktu itu adalah seperti siklus. Segala sesuatunya berulang. Hari pertama sampai hari ke-7 itu dijalani, kemudian hari ke-7 jadi Sabat, lalu kita akan kembali ke hari pertama lagi. Tahun juga demikian, kita akan melalui 50 tahun, 49 ya, 7 kali 7, di tahun yang ke-50 semuanya akan kembali lagi seperti semula. Hanya yang mereka percaya tentang waktu bukan hanya soal siklus, bukan hanya soal segala sesuatu yang berulang, tapi ada juga kebaruan-kebaruan yang bisa diusahakan. Dan disinilah letak manusia bisa berperan aktif. Ketika satu siklus selesai dan kita masuk ke dalam siklus berikutnya, akankah siklus berikutnya menjadi siklus yang lebih baik dari yang sebelumnya? Disitulah manusia bisa berperan. Kalau kita melihat kitab Wahyu, kita bisa merasakan bahwa apa yang diyakini tentang akhir zaman, tentang hari di mana Allah, anak manusia, turun ke dunia dan menghakimi, kita bisa melihat bahwa hari itu adalah hari yang indah. Karena Yesus sendiri yang menjadi raja di atas dunia, dan akan ada dunia yang baru karena yang lama dipulihkan. Untuk bisa sampai ke happy ending itu, ke akhir yang bahagia itu, ada berbagai proses yang harus kita lalui. Dan diantaranya adalah siklus yang setiap hari menjadi semakin baik. Kalau kita membaca lagi di dalam Matius 25, kita akan melihat bagaimana kita bisa sampai ke akhir yang bahagia itu. Di dalam Matius 25 ayat 31-46 yang kita baca tadi, Yesus sudah menubuatkan tentang awal yang baru, di mana sebelumnya ada penghakiman terakhir dan anak manusia duduk sebagai raja yang menghakimi dan memisahkan orang-orang, mana yang kambing, mana yang domba. Dan ketika kita melihat kisah itu yang dikiaskan oleh Yesus,
kita menyadari bahwa pada akhirnya orang-orang yang dianggap layak untuk hidup kekal adalah orang-orang yang selama hidupnya benar-benar menjadikan Kristus sendiri sebagai Raja. Kristus yang melihat orang-orang hina di dunia ini seperti dirinya sendiri. Dia menjadi yang paling tinggi, tapi sekaligus juga yang paling rendah. Dan oleh karena itu orang-orang yang dianggap layak untuk masuk ke dalam hidup kekal adalah orang-orang yang memperhatikan orang-orang yang paling rendah. Kenapa? Karena dunia ini hanya bisa jadi lebih baik ketika kita memperhatikan orang-orang yang paling rendah. Kita banyak mengkritik dunia ini ketika ada malapetaka, ada kekejaman yang kita lihat. Kenapa sih dunia ini begitu kejam? Kenapa orang-orang lemah itu justru diinjak? Kita banyak mengkritik hal-hal buruk yang terjadi di dunia. Tapi sudahkah kita berusaha untuk memperbaiki hal itu? Kalau kita kembalikan kepada pertanyaan yang semula tadi, sudahkah kita menggunakan keberuntungan yang kita dapatkan sepanjang tahun untuk membuat dunia ini, untuk membuat kehidupan kita terus-menerus berubah ke arah yang lebih baik, sampai akhirnya kita sampai pada happy ending tadi? Akankah kita menggunakan keberuntungan kita yang kita dapatkan sepanjang tahun untuk mengakhiri kekejaman dan penderitaan yang sering kali kita lihat di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, kalau kita baca pengkhotbah tadi lebih panjang lagi, kita akan melihat bahwa sang pengkhotbah mengatakan bahwa di dunia ini ada banyak ketidakadilan. Dan mungkin kita juga bisa mengurutkan hal-hal lain yang sering kita ketemukan dalam kehidupan kita yang membuat dunia ini rasanya jadi kejam. Bisa ketidakadilan, bisa juga penindasan, bisa juga sakit penyakit, dan kekerasan, dan ada banyak lagi. Dan kalau kita melihat soal ketidakadilan saja, sudah seberapa sering kita dalam kehidupan kita mengupayakan agar ketidakadilan itu perlahan-lahan berkurang. Nggak mungkin lah, susah kayaknya. Orang memang kita hidup ini di dunia udah nggak adil kok. Buktinya ada yang lahir jadi anak orang kaya, ada juga yang lahir jadi anak orang miskin. Gimana caranya kita mengubah dunia yang sudah demikian menjadi lebih baik? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mengupayakan keadilan itu tidak selamanya kita lakukan dengan hal-hal yang ekstrim seperti turun ke jalan atau kemudian menjual semua harta kita dan hidup sederhana begitu ya, supaya semua orang mendapatkan kesempatan untuk menikmati harta yang melimpah dan lain sebagainya. Tidak selalu seperti itu. Kalau kita perhatikan apa yang diminta oleh sang raja kepada domba dan kambing, itu sederhana. Ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, engkau melawat aku. Kita bisa menghentikan ketidakadilan dengan menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang biasanya oleh dunia ini dianggap sebagai yang paling hina. Pada orang-orang yang sering kali karena kelemahannya bukan ditolong tetapi justru diinjak. Kita bisa menunjukkan bahwa dengan keberuntungan, kebaikan, bahkan hak istimewa yang kita punya, kita bisa perlahan-lahan mengubah dunia yang sulit, kejam, dan tidak adil ini menjadi dunia yang lebih baik, menjadi ruang yang aman bagi kita semua, dan kita bisa hidup bahagia sama-sama meskipun ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan yang harus kita hadapi. Sebentar lagi katanya vaksin COVID akan segera diproduksi. Dan meskipun produksinya bersifat massal, tapi kita tahu
bahwa tidak semua orang langsung bisa mengakses vaksin itu. Ketika itu terjadi, ketika vaksin mulai didistribusikan, maukah kita dengan berbesar hati mempersilahkan mereka yang paling rentan dan paling membutuhkan vaksin untuk mendapatkannya terlebih dahulu? Maukah kita justru mendukung mereka yang lebih lemah untuk mendapatkan apa yang baik terlebih dahulu? Bisakah kita menggunakan keberuntungan kita untuk dibagikan kepada mereka yang lebih tidak beruntung dari kita? Karena hanya dengan demikian, kita bisa mengubah kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Kristus, ternyata kita bukan hanya diberi keberuntungan sesuai dengan musimnya oleh Tuhan, tapi kita juga diberi kuasa untuk mengelola setiap keberuntungan yang kita miliki, untuk membuat kehidupan ini berubah ke arah yang lebih baik. Kita bisa mengelola hidup kita bukan hanya berdamai dengan apa yang baru, tapi mengupayakan supaya yang baru itu menjadi kebaruan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Oleh karena itu, hari ini saya mau mendoakan Bapak Ibu semua supaya kita semua mendapatkan keberuntungan yang besar di tahun ini, mendapatkan kemakmuran, kebaikan, dan jauh dari malapetaka. Dan kita juga mendapatkan hikmat untuk mengelola semua itu untuk kebaikan hidup kita bersama-sama. Kiranya tahun ini bukan hanya menjadi tahun yang membahagiakan buat kita, tapi juga tahun di mana kita bisa berkarya untuk membuat kehidupan kita dan sesama kita menjadi lebih baik, agar Kristus benar-benar menjadi Raja di dalam hidup kita dan di dunia ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, saya ajak untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di hari yang baru, di tahun yang baru ini, mari kita bersama-sama berdoa di dalam doa syafaat. Saya akan menyebutkan beberapa pokok doa dan kita bersama-sama mendoakannya, lalu saya akan menutupnya doa syafaat tersebut. Kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk berkat firman-Mu. Biarlah kami boleh diberikan terus semangat kebaharuan diri dalam menelusuri jalan hidup kami, sekalipun penuh dengan misteri dan tanda tanya. Tetapi lewat peran serta Roh Kudus, lewat kehadiran Tuhan, kami boleh bisa tetap mengalami penyertaan Tuhan. Dan pada kesempatan ini, di tahun yang baru ini, kami memanjatkan doa secara bersama-sama. Dengarkanlah doa-doa kami ini. Bapa, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami.
Kami juga berdoa untuk masyarakat dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Kami juga berdoa untuk gereja dan anggota jemaat GKI Puri Indah yang ada di dalam kesendirian, yang kehilangan, yang sakit, yang bekerja, yang belajar, dan aktivitas lainnya. Kami juga berdoa untuk kehidupan pribadi dan keluarga kami. Bapa, itulah rangkaian doa syafaat kami, dan biar kehendak-Mu saja yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Umat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita menyatakan syukur dengan memberi persembahan sesuai dengan firman Tuhan dari Imamat pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-29 yang berkata, "Dan apabila kamu menyembelih korban syukur bagi Tuhan, kamu harus menyembelihnya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu." Saudara dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening GKI Puri Indah di BCA nomor 221 317 1194, atau Bapak Ibu juga dapat men-scan QRIS yang ada nanti di layar TV ataupun yang ada di warta jemaat, atau dapat pula memasukkan ke dalam amplop lalu dibawa saat kita nanti beribadah di gedung gereja. Terima kasih
Bapa di surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam Yesus Kristus yang sungguh mengasihi kami. Pada tahun yang baru ini Tuhan, kami begitu menyadari bahwa begitu berlimpahnya kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan curahkan kepada kehidupan kami. Dan sebagian dari berkat materi yang Tuhan berikan itu Tuhan kami bawa sebagai persembahan kami pada saat ini. Berkatilah Tuhan persembahan ini, supaya persembahan ini boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, boleh dipergunakan untuk menolong sesama dan untuk kegiatan gereja kami di GKI Puri Indah. Biarlah Tuhan seluruh kehidupan kami juga menjadi persembahan kami yang hidup bagi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menghidupi tahun 2021 ini dengan semangat dan sukacita. Yesus Kristus yang telah lahir ke dalam dunia, bahkan tinggal di dalam hati kita, telah membaharui kehidupan dan dunia ini. Maka berdamailah dengan perubahan, agar terangnya yang ada dalam hidup kita terus bercahaya bagi semesta. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya pembaruan hidup terjadi padamu hanya oleh Allah Bapa, dan teladan Yesus Kristus menjadi lakumu setiap hari, serta penyertaan Roh Kudus memampukanmu menjadi pembawa pembaruan dimanapun engkau berada, kini dan selamanya.